Asal mula peradaban Inka. Kekaisaran Inka merupakan bagian dari orang-orang Indian yang tinggal di pegunungan Andes yang berudara dingin dan memiliki paru-paru yang besar, serta hidung yang lebih mancung daripada orang-orang Indian yang hidup di daerah bersuhu panas dan lembab. Suku Inka mulai muncul kehadirannya di Peru pada abad ke-5 Masehi, tepatnya di wilayah Amerika Selatan. Awal mula Inka atau dikenal dengan Tawantinsuyu adalah sebuah suku kecil yang berada di Cuzco. Mereka menjalani kehidupan sepenuhnya di Cuzco di bawah kekuasaan kerajaan Cuzco yang telah lebih dulu ada sebelum lahirnya kerajaan Inka. Kerajaan kecil di Cuzco berdiri sekitar abad ke-12 Masehi di bawah kekuasaan Menko Kapak selaku pendiri pertama. Setelah Menko Kapak gugur, perpindahan kekuasaan kini dipegang alih oleh cucunya Yani Pasacuti pada tahun 1438. Di bawah kepemimpinan Pasacuti, Inka menaklukkan wilayah selatan ke cekungan Titicaca dan utara hingga Quito saat ini, menjadikan orang-orang yang tunduk pada Chanca yang kuat, Quechua dan Jim. Sapa Inka Pasacuti berhasil menjadikan Inka sebagai sebuah kerajaan yang mampu menggabungkan wilayah di Amerika Selatan menjadi satu berkat ekspansi secara damai yang telah dilakukannya. Ekspansi tersebut telah berhasil menaklukkan wilayah selama 50 tahun lamanya, dan kini daerah tersebut dikenal sebagai sebuah negara seperti Peru, Bolivia, Argentina Utara, Chili, dan Ekuador. Walaupun kekuasaannya relatif kecil, namun kerajaan Inka berhasil membangun sebuah peradaban tinggi dengan mengalami kemajuan dalam bidang ekonomi, pertanian, arsitektur, dan lain sebagainya. Kemajuan peradaban Inca. Inca merupakan peradaban kuno dan juga memiliki peradaban yang tinggi. Peradaban tinggi tersebut dapat dilihat dari sistem pola kehidupan yang ada pada saat itu. Adapun sistem tersebut yaitu: pertama, sistem bahasa. Sistem bahasa resmi yang digunakan oleh bangsa Inca yaitu bahasa Quechua. Bahasa Quechua ini berfungsi sebagai bahasa kesatuan yang ada di seluruh wilayah yang dikuasai oleh Inca. Orang-orang Inca punya cara tersendiri untuk menghitung jumlah mereka dengan menggunakan sebuah tali berwarna dengan ikatan-ikatan. Kemudian, mereka akan menghitung dengan cara persepuluhan. Alat itu dinamakan quipu oleh bangsa Inca. Kemudian yang kedua, sistem ekonomi dan pencaharian. Sistem ekonomi bangsa Inca bergantung kepada mata pencaharian orang-orang Inca tersebut. Pada umumnya, bangsa Inca adalah seorang petani dengan menggunakan tanaman yang ia tanam. Biasanya, para petani menanam dan berkebun jagung, kentang, labu, serta memelihara hewan peliharaan seperti liama, alpakas, dan juga anjing. Setelah itu, mereka sudah mengetahui pembuatan dan memanfaatkan pupuk buatan, membangun pematang dan saluran-saluran air di pegunungan Andes. Yang ketiga, ada sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan dari bangsa Inka yakni percaya kepada para dewa atau yang biasa disebut dengan paham politeisme. Mereka meyakini bahwa Manco Capac merupakan anak dari Dewa Matahari. Dewa Matahari sendiri dianggap sebagai Tuhan utama dari para dewa-dewa yang ada. Bangsa Inka memiliki kehidupan yang religius, di mana kehidupan religius itu tersimpan di tengah-tengah hutan yang begitu lebat, dengan nama Sacsayhuaman. Para penyihir bangsa Inka memiliki posisi yang tinggi. Mereka menganggap bahwa para penyihir tersebut merupakan tameng untuk menghalau roh-roh jahat yang ada. Selain itu, bangsa Inka juga melakukan proses mumifikasi. Tak luput dari proses mumifikasinya, orang-orang Inka ini turut melakukan pengorbanan manusia. Orang-orang yang dikorbankan ialah seorang wanita yang terpilih secara khusus, kemudian dipersembahkan kepada para dewa-dewa yang mereka yakini, dengan tujuan untuk meredakan atau menghalau musibah yang terjadi agar segera surut. Yang terakhir ada sistem sosial. Sistem sosial yang ada di dalam masyarakat Inka yaitu terdiri dari perkumpulan suku yang hidup dan bekerja dengan berkelompok.
Perkumpulan itu disebut dengan Ailus. Ailus sendiri memiliki seorang kepala atau kuraka. Jabatan kuraka diberikan secara turun-temurun. Setiap kuraka pun bertanggung jawab terhadap 100 keluarga di dalam suku Inka. Selain itu, kuraka memiliki tingkat, yang dimana semakin tinggi tingkat kuraka, maka semakin banyak tanggung jawab mereka terhadap banyaknya keluarga. Tempat tinggal masyarakat Inka yakni rumah yang terbuat dari batu dengan beratapkan jerami. Struktur sosial lainnya yakni Raja Inka dan istrinya mempunyai kekuasaan yang tak terbatas terhadap wilayah yang dikuasai. Setelah itu, barulah para pendeta agung memegang peran penting sebagaimana kepala komandan pasukan. Di bawahnya terdapat 4 apus yang menentukan derajat mereka, seperti komandan pasukan daerah, kemudian pendeta daerah, lalu arsitek, administrator, dan para tentara. Di tingkat bawah ialah tukang batu, pemusik, dan akuntan. Dan tingkat yang paling rendah yaitu terdapat dukun, petani, dan juga pengembala. Peradaban Inka sendiri melahirkan ilmu pengetahuan yang sangat berkembang. Hal ini dapat disaksikan pada sisa-sisa reruntuhan kuil-kuil perbentangan dan piramida yang saat ini menjadi warisan dunia yang disahkan oleh UNESCO. Warisan itu disebut dengan Machu Picchu yang terletak di atas gunung Andes, disertai dengan kuil-kuil batu granit, istana, rumah-rumah, dan penunjuk matahari yang berfungsi sebagai pengatur waktu. Machu Picchu ini merupakan kota yang terlupakan selama lebih dari 400 tahun sebelum akhirnya ditemukan di tahun 1911 oleh seorang arkeolog berkebangsaan Amerika bernama Hiram Bangham. Runtuhnya peradaban Inka. Peradaban Inka mengalami kejayaan pada waktu yang singkat. Peradaban ini kemudian runtuh dan hancur pada saat kedatangan orang-orang Eropa yang berasal dari Spanyol. Kedatangan Francisco Pizarro mendarat di wilayah dekat pantai Pasifik Amerika Selatan yang menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Inka dengan membawa 180 bala tentara Spanyol. Saat kedatangan Francisco Pizarro, kondisi kerajaan Inka sedang kacau balau akibat perpecahan antar saudara. Kekacauan tersebut dikarenakan adanya perang antar saudara dalam memperebutkan wilayah kekuasaan. Di sanalah Francisco Pizarro mengambil tindakan yang menguntungkan untuk merebut kekuasaan. Langkah pertama yang ia lakukan adalah menangkap Sapa Inka Atahualpa yang berkuasa. Kemudian melakukan eksekusi orang-orang yang memiliki peranan penting, sehingga kerajaan ini runtuh dan hancur setelah Francisco berhasil menguasai dan mengambil alih seluruh kekuasaan kerajaan Inka pada tahun 1535. Bukan hanya itu, orang-orang Eropa tersebut juga membawa penyakit yang kemudian mewabah di Inka. Orang-orang Eropa juga dilengkapi dengan persenjataan yang maju seperti tembakan. Lain hal dengan masyarakat Inka yang hanya menggunakan alat seadanya, sehingga keruntuhan kerajaan ini tidak terelakkan.